Pembiayaan hijau di BNI tumbuh cukup baik sebesar 22,7%, di mana per Juni 2025 mencapai 74 triliun. Seperti apa sih kita mengkategorikan UMKM hijau? Mungkin belum ada Bu yang bisa jawab secara clear. Yang pertama-tama saya ingin menyampaikan greeting dulu. Yang kami hormati Bu Destri Damayanti selaku Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Bu Nita, Bapak Ibu dari perbankan dan seluruh peserta yang berkesempatan hadir di pagi hari ini. Terima kasih undangannya. Saya di sini hanya mewakili dari perbankan karena di hadapan saya hadir para pakar-pakar juga dari perbankan yang saya yakin juga pasti banyak yang lebih advance dalam penerapan ESG maupun dalam penyaluran pembiayaan hijau. Kami dari BNI sebagai salah satu bank pemerintah tentunya memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung transisi ke low carbon economy, khususnya juga dalam penyaluran pembiayaan hijau. Boleh slide-nya? Nah, di sini bisa kita sama saksikan bahwa dalam 4,5 tahun terakhir, pembiayaan hijau di BNI tumbuh cukup baik sebesar 22,7%, di mana per Juni 2025 mencapai 74 triliun atau 9,7% dari total penyaluran kredit. Dan kemudian kalau kita lihat dari sustainable portfolio atau portfolio berkelanjutan itu adalah sebesar 185,2 triliun atau sebesar 24,3% dari total pembiayaan di BNI. Dan hal ini kami dapat salurkan secara baik dan meningkat karena di BNI sudah ada unit yang dedicated di dalam mendorong transisi energi. Kemudian ini karena waktunya cepat sekali ya ternyata. Kemudian kami juga telah memiliki program Sustainability Link Loan untuk mendukung para debitur atau dalam hal ini perusahaan yang memiliki aim untuk mengintegrasikan green economy ke dalam kegiatan operasionalnya atau kegiatan bisnisnya. Ada 5 sektor yang telah kami biayai sejumlah 5,7 triliun. Dan Bapak Ibu, BNI sendiri juga sudah menerbitkan instrumen pendanaan Green Bond di tahun 2022 sebesar 5 triliun rupiah dan hal ini juga seluruhnya disalurkan untuk proyek-proyek berbasis green. Kemudian di beberapa waktu yang lalu di bulan Juli 2025 kami juga menerbitkan Sustainable Bond senilai 5 triliun rupiah juga. Aduh saya ngelihatnya deg-degan nih ngelihat timer. Ini baru slide pertama. Dan dari sisi rating ESG, BNI juga memiliki rating yang cukup baik. Per Juni 2025 kemarin naik dari triple B menjadi single A dan juga bisa dilihat Sustainalytics ESG rating kami juga meningkat menjadi 21,3%, artinya masuk dalam kategori medium risk. Boleh next slide. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara pembiayaan hijau, sebenarnya di Indonesia memiliki peluang yang sangat besar, termasuk kita harus lihat juga dari sisi peluang investasinya. Yang pertama bisa dilihat di sini adalah carbon capture and storage dan carbon capture utilization and storage. Mengapa hal ini diperlukan? Karena kita sebenarnya Indonesia memiliki potensi sumber energi dari matahari dan angin yang cukup besar. Tapi kita tahu matahari itu tidak 24 jam sehari. Mungkin kita bingung juga ya kalau 24 jam sehari. Jadi yang di-capture dari energi surya ini semestinya bisa disimpan. Gitu ya. Di mana hal tersebut masuk di dalam
Battery Energy Storage System Program. Dan di Indonesia sudah akan dilakukan juga hal tersebut. Jadi untuk angin dan surya itu akan disimpan di dalam baterai ini yang akan bisa dimanfaatkan saat matahari dan angin tersebut tidak berhembus. Kemudian dengan penggunaan kendaraan berbasis baterai gitu ya, saat ini kendaraan listrik, maka sudah dibangun juga di berbagai tempat infrastruktur untuk SPKLU dan juga untuk penukaran baterai, yaitu SPBKLU, panjang nih singkatannya. Tapi nanti saya akan bicara juga, tapi tantangan mengenai hal ini. Kemudian juga yang lebih mudah saat ini adalah dari sisi biodiesel. Karena biodiesel ini secara infrastruktur lebih simpel dan juga biayanya relatif lebih murah dibandingkan kalau kita bicara tadi CCS dan CCUS gitu ya, ataupun juga baterai energy storage system. Dari total kebutuhan pendanaan, apabila Indonesia memang ingin mencapai target INDC di tahun 2030, itu dibutuhkan kurang lebih 4.000 triliun Bapak Ibu, yang merupakan program dari tahun 2018 sampai 2030. Tentunya kalau kita lihat APBN yang saat ini juga mungkin masih terbebani gitu ya untuk mendukung berbagai program inti. Jadi untuk pendanaan pembiayaan hijau ini tentunya nggak bisa mengandalkan APBN yang hanya disiapkan sekitar 3 miliar dolar per tahun. Jadi gapnya itu masih lebih besar yang harus dicari pendanaan dari sumber non APBN. Next. Nah berikutnya adalah tadi ditanyakan mengenai tantangan dan strategi. Saya yakin ini bukan cuma dihadapin oleh BNI, tapi dihadapin oleh kita semua khususnya dalam hal ini di sektor perbankan. Yang pertama dari sisi regulasi, kemudian teknologi dan infrastruktur, serta dari sisi pembiayaan. Dari sisi regulasi, tadi juga sudah berbincang-bincang dengan Bu Destri, bahwa saat ini belum ada gitu ya, insentif atau disinsentif yang clear yang akan mendorong perusahaan atau institusi itu untuk segera melakukan transisi. Meskipun sudah ada taksonomi keuangan berkelanjutan Indonesia, tapi juga belum ada enforcement-nya. Baru sampai tataran awareness, kita sama sudah diberikan pemahaman dari sisi sektor jasa keuangan. Kemudian dari sisi teknologi dan infrastruktur, tadi saya sampaikan ya, kebutuhan biaya investasinya sangat tinggi. Kemudian juga kalau kita bicara untuk pengisian baterai untuk kendaraan EV, apakah sudah bisa di remote area? Saya yakin pasti kita akan kesulitan untuk menemukan SPKLU di daerah-daerah yang remote karena semuanya masih terkonsentrasi di kota-kota besar maupun di Pulau Jawa. Kemudian dari sisi pembiayaan tadi sudah saya sampaikan gitu ya, bahwa saat ini hal tersebut masih merupakan tantangan yang besar. Dan bagaimana sih strategi kita untuk merespon tantangan yang ada? Yang pertama adalah meningkatkan kapabilitas internal dan juga untuk akselerasi pembiayaan hijau dari sisi digitalisasi. Penting buat BNI untuk memastikan bahwa pegawai BNI sendiri paham mengenai hal ini. Mengapa? Karena tadi di kata kuncinya adalah perbankan itu sebagai katalisator. Jadi kita nih juga merupakan kunci bagaimana perusahaan-perusahaan yang merupakan nasabah kita memahami seperti apa sih mereka harus melakukan transisi. Jadi jangan sampai RM BNI itu ketemu nasabah kagok, nggak tahu bagaimana memberikan panduan seperti apa nasabah kita ataupun debitur kita melakukan transisi. Nggak bisa memberikan panduan. Dan hal ini sudah kami siapkan juga
unit khusus gitu ya, yang dapat memberikan secara rinci dan juga menjadi landasan buat para nasabah untuk melakukan transisi ke praktik yang berbasis green. Kemudian yang berikutnya menjadikan BNI sebagai mitra gitu ya, tadi yang sudah saya sampaikan, dan berikutnya lagi kolaborasi strategis dengan regulator dan pemangku kepentingan. Bu Destri juga tadi udah menyampaikan, saya sangat sependapat Bu, harus lebih sering gitu ya Bu kita melakukan FGD, karena contoh nanti saya akan menyinggung masalah UMKM secara khusus, tapi sebenarnya kalau mau ditanya seperti apa sih kita mengkategorikan UMKM hijau, mungkin belum ada Bu yang bisa jawab secara clear gitu ya. Mungkin boleh nextnya supaya saya bisa langsung bicara tentang UMKM ini. Nah, sama tadi kita udah dengar Bu Destri, Pak Agung juga, bahwa UMKM ini adalah backbone. Jadi kalau kita mau mendorong ke transisi, ke low carbon economy, ke praktik keberlanjutan, maka UMKM menjadi salah satu kunci. Mengapa? Karena jumlah pelaku usahanya 65 juta. Dan apabila mereka ini sudah bisa bertransisi, terkebayang fondasi ekonomi kita akan menjadi tangguh dan berkelanjutan. Tapi PR-nya luar biasa, karena untuk korporasi besar aja mungkin awareness-nya belum sampai sana. Apalagi bicara UMKM yang masih mikirin produknya aja gimana caranya bisa diterima di pasar global. Bagaimana mereka bisa mempunyai praktik pemasaran yang sudah levelnya itu sesuai dengan best practice secara global. Jadi banyak sekali, terus ngapain saat ini kok saya udah harus mikirin terkait dengan green praktik berkelanjutan gitu ya. Jadi hal ini yang menjadi harusnya PR kita bersama, tidak hanya dari perbankan tapi juga dari regulator, pemerintah, dan juga dari tentunya teman-teman pelaku UMKM. Di BNI sendiri kami memiliki komitmen untuk mendorong UMKM melalui 3 pilar utama, yaitu Go Produktif, Go Digital, dan Go Global. Go Produktif, kami menyediakan fitur gitu ya, melakukan pendampingan. Kemudian Go Digital, clear sekali, kita mengajarkan mereka, memberikan edukasi bagaimana mereka bisa memasarkan secara online. Kemudian Go Global, karena BNI itu punya program BNI Ekspora, gimana bisa UMKM ini menjual produknya ke pasar ekspor. Next, nah secara khusus untuk UMKM, BNI punya program yang namanya BUMI. BNI UMKM Ramah Lingkungan. PR juga nih, kenapa sih tiba-tiba singkatannya BUMI gitu ya? Tolong ini jadi kayak kuis. Karena dari ramahnya ada huruf M, dari lingkungannya ada huruf I. Jadi buminya agak maksa tapi lebih intuitif gitu ya. Nah dengan program Bumi ini tujuannya mirip tadi yang udah saya sampaikan, kita ingin mendorong transformasi UMKM menuju bisnis yang ramah lingkungan. Kemudian tentunya memberikan akses pendanaan, meningkatkan literasi, dan juga pada akhirnya membentuk ekosistem keuangan UMKM hijau yang terintegrasi pada ekosistem di BNI. Dan kami juga sudah memiliki roadmap yang bisa kita sama lihat di sini supaya nggak panjang waktunya. Next, nah ini adalah paparan saya yang terakhir. Jadi sama seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Destri juga Pak Agung, kami mengikuti kategori yang sudah disiapkan oleh Bank Indonesia. Mengkategorikan UMKM ke dalam
adopter, kemudian eco-adopter, eco-entrepreneur, dan juga eco-innovator. Tentunya eco-innovator yang sudah paling lengkap gitu ya Pak, yang sudah benar mengintegrasikan praktik keberlanjutan ke dalam kegiatan usahanya dan juga bisnis modelnya. Nah, berapa besar portfolio kredit BNI? Karena untuk yang program Bumi ini memang menyasar baru PR kami itu masih di awal banget, baru ke sektor kerajinan dan fashion, Pak. Banyak sekali ya kalau kita UMKM kan semua sektor gitu ya, tapi khusus buat Bumi ini baru di industri kerajinan dan fashion ada sebesar 65 debitur yang sudah dikategorikan masuk ke masing tadi eco-adopter, entrepreneur, dan juga innovator. Untuk mendorong para UMKM ini kami punya semacam program insentif yaitu cashback, KUR, dan juga BWU. BWU itu adalah BNI Wirausaha. Setiap pemberian fasilitas pinjaman diberikan cashback yang mungkin kalau buat Bapak Ibu di sini nilainya nggak signifikan, tapi ini ternyata efektif gitu ya. Untuk diberikan cashback ini kepada para UMKM yaitu sebesar 150.000 dan 250.000 rupiah untuk masing-masing fasilitas. Dan yang terakhir kami juga melakukan penanaman 1 bibit mangrove untuk setiap pengajuan 1 kredit baik itu KUR maupun juga BWU, baik itu fasilitas baru ataupun top up. Mungkin itu sebagai penutup. Dan terima kasih, ini nggak ada timer tapi saya tetap kayak dikejar-kejar ngomongnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.